Di sebuah tempat makan, 6 kejahatan di distrik Changping dan Chen Junyu sedang bertemu. Chen Junyu berkata, "Aku berterima kasih kepada kalian. Ketika berita ini tersebar, Cuyi tidak bisa tetap di sekolah." Pria berambut hijau berkata, "Guru Chen, ini hanya masalah sepele." Namun tiba-tiba pria berambut hijau mendengar suara ponselnya berbunyi. Pria berambut hijau menjadi terkejut setelah tahu siapa yang meneleponnya. Pria berambut hijau bertanya, "Saudara Yao, apa yang Anda inginkan?" Yao Ye berkata marah, "Liu Qiang, apa kamu gila? Kamu terlalu hidup enak sampai memberiku masalah. Apa kamu pergi ke sekolah menengah ketiga dan memfitnah guru bernama Cuyi?" Liu Qiang menjawab, "Bukankah dia tidak punya latar belakang? Chen Junyu yang menyuruh kami." Yao Ye membalas, "Tidak ada latar belakang. Bahkan Bos Hong tidak berani bicara keras di depannya." Mendengar nama Bos Hong, Liu Qiang menjadi terkejut. "Bos Hong?" Liu Qiang berkata gemetar, "Bagaimana ini bisa terjadi? Saudara Yao, Anda dapat membantuku." Yao Ye menyarankan, "Pergilah ke sekolah menengah ketiga dan lakukan yang seharusnya kamu lakukan." Melihat Liu Qiang kembali, Chen Junyu berkata, "Ayo saudara Liu, minum." Liu Qiang menatap dengan tatapan marah, berkata dalam hati, "Minum? Aku mendapat masalah karena kamu." Kemudian melihat anak buahnya, berkata, "Semuanya ayo pergi, jangan makan lagi." Mendengar hal ini, Chen Junyu berkata, "Saudara Liu, ini baru mulai. Kenapa pergi begitu cepat? Ayo minum lagi." Liu Qiang membalas, "Chen Junyu, aku tidak bekerja di bawah kendalimu. Lakukanlah sendiri." Melihat Liu Qiang, Chen Junyu berkata dalam hati, "Sekelompok orang ini berani tidak memberikanku wajah." Keesokan paginya di sekolah menengah ketiga, Liu Qiang dan lainnya muncul, berteriak, "Di mana Guru Cu? Guru Cu, keluarlah!" Melihat ini, Cuyi bertanya dalam hati, "Kenapa mereka di sini lagi?" Kemudian salah satu pemuda berambut pink menunjuk dan berkata, "Itu Guru Cu." "Guru Cu, kami di sini untuk meminta maaf." Mendengar permintaan maaf, Cuyi bertanya, "Hei, drama apa lagi yang akan kalian mainkan kali ini?" Liu Qiang menjawab, "Guru Cu, sebelumnya kami hanya disuruh Chen Junyu. Namun setelah penyelidikan kami menemukan bahwa Anda tidak bersalah. Guru Cu, kami salah, mohon maafkan kami." Liu Qiang dan lainnya meminta maaf dan membungkukkan badannya. Mendengar fakta sebenarnya, semua murid saling berdiskusi dan membicarakan rumor yang ada. Di ruang guru, beberapa guru menatap Chen Junyu yang sedang duduk dengan tatapan aneh di matanya. Di sisi lain, Cuyi muncul, melambaikan tangannya dan menyapa semuanya dengan senyum. Tan Yu menghampiri Cuyi, berkata, "Guru Cu, aku tahu kamu tidak bersalah. Ini pasti fitnah seseorang." Mendengar ini, Yoru berkata sinis, "Aku rasa kamu yang membayar geng itu untuk memfitnah Guru Chen." Chen Junyu berteriak, "Guru Cu, kamu benar-benar tercela. Kamu bahkan melakukan hal ini padaku." Cuyi menjawab ringan, "Jangan gigit aku jika kamu sakit. Aku bukan dokter hewan." Melihat situasi ini, Dong Gu Hao memperingatkan, ini adalah kantor. Semuanya harap tenang." Lalu Cuyi melangkah pergi, berkata, "Aku harus pergi ke kelas. Guru Tan, hati-hati. Di sini banyak anjing galak." Di ruang kelas, Cuyi berkata, "Aku sangat sedih, benar-benar sedih." Melihat nilai ujian, Cuyi bertanya, "Tidak seorang pun di kelas mencapai nilai 70? Hulai menjawab, "Guru, masalahnya adalah ujiannya terlalu sulit. Anda tidak dapat menyalahkan kami." Memegang kapur, Cuyi berpikir, "Lupakan, tidak baik memarahi mereka. Tapi kenapa hari ini aku gelisah?" Kemudian sesaat sebelum menulis, tiba-tiba kapur di tangan Cuyi patah.
Mata Juyi melebar dan melintas sebuah pikiran. Rusak? Membalikkan badan dan bertanya, tanggal berapa hari ini? Salah satu murid menjawab, lapor guru, hari ini tanggal 8 September. Lalu Juyi berkata dalam hati, tanggal 8? Di kehidupanku sebelumnya, hari ini ada seorang siswa yang bunuh diri. Tapi jika aku menyelamatkannya, hal ini akan mempengaruhi masa depanku. Juyi melihat keluar jendela, ragu-ragu. Kemudian Juyi memutuskan, kultivasi itu menentang langit. Hanya dengan hati yang teguh yang bisa melangkah maju. Melihat para muridnya, Juyi berkata, kalian belajarlah dulu, aku punya sesuatu untuk dilakukan di luar. Tapi tiba-tiba Qinran muncul, berkata, Juyi, kemana kamu pergi ketika kelas berlangsung? Beri aku penjelasan. Melihat Qinran datang, Juyi berlari dan berkata, aku pergi ke toilet. Di atap gedung ada seorang gadis yang duduk, berkata dalam hati, apa aku harus berkorban demi keluargaku? Tidak, lebih baik aku bunuh diri sekarang. Gadis tersebut berdiri dan melangkah ke pinggir atap gedung. Tapi tiba-tiba Juyi muncul, berkata, apa yang kamu lakukan di sini? Melihat Juyi, gadis tersebut bertanya, siapa kamu? Jangan mendekat. Juyi menjawab, aku seorang guru. Kamu bisa memanggilku Guru Chu. Lalu gadis tersebut berkata, Guru Chu, Anda benar-benar masih muda. Guru Chu, sebelum aku melompat, aku harap Anda dapat mengingat namaku. Namaku adalah Luo Luo. Mendengar ini, Juyi berteriak, tunggu, jika kamu melompat, otakmu akan meledak dan ususmu akan keluar. Luo Luo membalas, Guru Chu, tubuh hanyalah wadah. Setelah kematian, segalanya adalah kosong. Kemudian, tanpa rasa takut, Luo Luo berdiri tepat di pinggir atap gedung dengan senyum di wajahnya. Tiba-tiba Juyi terkejut dan matanya seperti melihat sesuatu. Melihat aura Phoenix, Juyi berkata dalam hati, aura Phoenix? Bagaimana ini mungkin? Kemudian berkata, tunggu, apakah kamu mempunyai perubahan di rumahmu yang membuatmu putus asa? Mendengar Juyi, Luo Luo terkejut, menoleh dan bertanya, bagaimana kamu tahu? Juyi menjawab, aku lihat ada kemunduran kecil. Keluargamu pasti memaksamu menikahi seseorang. Luo Luo tertegun, karena latar belakang keluargaku, tidak satupun di sekolah ini tahu dari mana aku berasal. Ada banyak peramal yang meramal hidupku, tapi tidak ada yang sejelas seperti yang dikatakan oleh Guru Chu. Juyi melanjutkan, percayalah, tidak akan terlambat untuk melompat besok. Tapi jika kamu ingin, kamu dapat melompat sekarang. Namun tiba-tiba terdengar teriakan, Juyi, apakah kamu ingin menghasut siswi untuk melompat? Qinran muncul dari belakang Juyi, bertanya, apa maksudmu menyuruhnya untuk melompat besok? Mendengar ini, Luo Luo berkata, kepala sekolah, saya tidak berencana untuk melompat. Anda tidak perlu gugup. Qinran terdiam dan berkata dalam hati, jika tidak berencana untuk melompat, mengapa kamu ada di sini? Lalu menunjuk Juyi, berteriak, Juyi, jika terjadi sesuatu padanya, kamu harus bertanggung jawab. Namun tiba-tiba angin berhembus dengan kencang. Qinran berkata, mengapa mendadak ada angin kencang? Tanpa terduga, angin kencang tersebut membuat Luo Luo kehilangan keseimbangan dan sepatunya terselip. Luo Luo terhempas ke belakang dan hanya bisa pasrah terjatuh dari atap gedung. Oh, tidak! Melihat hal ini, wajah Qinran menjadi pucat dan tidak bisa menahan rasa panik di hatinya. Namun, tiba-tiba sebuah tangan menangkap pergelangan tangan Luo Luo. Luo Luo terkejut, membuka matanya dan melihat siapa orang yang menyelamatkannya. Terlihat
Cuyi meraih tangan Luo-Luo dan menangkapnya dengan satu tangan. Cuyi melempar Luo-Luo ke atas, menyisakan dirinya yang masih bergelantungan di tepian atap. Kemudian Cuyi melompat dan segera naik ke atas. Tetapi tidak disangka, Cuyi menginjak sepatu Luo-Luo dan terpeleset. Cuyi tidak bisa menahan keseimbangan, terjatuh mengarah ke arah Qinran. Akhirnya Cuyi menimpa Qinran dan wajahnya tepat mengenai dada Qinran. Mendapat tamparan di wajahnya, Cuyi berkata, "Kepala sekolah, lihat, saya sudah menyelamatkan seorang siswi." Qinran hanya berkata ringan, "Kamu kembalilah ke kelas dan Luo-Luo ikut aku ke kantor kepala sekolah." Melihat Qinran pergi, Luo-Luo berkata, "Wanita yang angkuh." Mendengar ini, Cuyi memarahi Luo-Luo. Luo-Luo hanya bisa pasrah dan menutup telinganya. Melangkah pergi, Luo-Luo melihat Cuyi, berkata dalam hati, "Guru Cu sangat aneh dan lucu, serta sedikit misterius." Kembali ke kelas, Cuyi berdiri di podium dan seorang murid berbisik. Cuyi terdiam dan melihat tatapan aneh di mata para muridnya. Kemudian berkata, "Apa yang kalian pikirkan? Aku hanya pergi untuk menyelamatkan orang." Makin membalas, "Guru, kami percaya padamu. Kami tidak keberatan dengan dirimu dan kepala sekolah Qin." Cuyi memukul meja, berkata, "Kalian tidak tahu sifat asli kepala sekolah Qin. Selama sisa hidupnya, dia akan menjadi..." Tetapi belum menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba Cuyi merasakan sesuatu dan melanjutkan, "Wanita suci, tidak ada pria yang bisa menandinginya." Qinran muncul dengan marah di wajahnya. Kemudian Cuyi bertanya sopan, "Kepala sekolah Qin, Anda datang. Apakah ada masalah?" Qinran menjawab, "Luo-Luo bilang dia ingin pindah ke kelasmu dan aku menyetujuinya. Aku serahkan siswi ini padamu." Kemudian Qinran pergi meninggalkan Cuyi yang sedang bingung. Cuyi batuk dan berkata, "Murid Luo-Luo, karena kamu pindah ke kelasku, maka mari perkenalkan dirimu dulu." Kemudian Cuyi menjadi terkejut melihat para muridnya menatap dengan penuh kekaguman. "Halo semuanya, namaku Luo-Luo. Salam kenal." Luo-Luo memperkenalkan dirinya. Melihat Luo-Luo, semua murid menjadi senang dan mengabaikan Cuyi. Keesokan paginya, masih di sekolah menengah ketiga dengan cuaca yang cerah. Melihat wajah serius para muridnya, Cuyi bertanya dalam hati, "Mereka semua belajar dengan keras?" Kemudian bertanya, "Hulai, bukankah kamu seharusnya tidur pada saat ini?" Hulai menjawab, "Guru Cu, sebagai ketua, bukankah seharusnya saya memberi contoh? Apa ada yang salah?" Mendengar jawaban dari Hulai, Cuyi menjadi bingung. Tidak berselang lama, Luo-Luo datang tersenyum dan berkata, "Pagi Guru Cu." Melihat Luo-Luo datang, semua murid menjadi senang. Cuyi membalas, "Pagi, Luo-Luo, kamu terlambat." Mendengar Cuyi, Luo-Luo berkata, "Guru, selama saya juara 1, saya memiliki hak istimewa." Kemudian Cuyi tampak marah karena merasa digoda oleh muridnya dan hanya bisa pasrah tak berdaya dengan ekspresi aneh di wajahnya. Di ruang guru setelah kelas selesai, Cuyi bertanya ke Tanyu, "Apakah Jan Junyu tidak datang hari ini?" Tanyu menjawab, "Setelah kejadian sebelumnya, sepertinya dia tidak punya wajah untuk tetap berada di sekolah." Di tengah percakapan antara Cuyi dan Tanyu, tiba-tiba seorang pria datang menghampiri. Pria ini bernama Gao Desang, berkata, "Bukankah ini guru kelas 18? Aku dengar Luo-Luo pindah ke kelasmu." "Guru Cu, aku rasa IQ-mu tidak cukup untuk mengajar murid seperti Luo-Luo." Cuyi tidak menanggapinya, tetapi jari-jarinya memancarkan sebuah cahaya. Dan tiba-tiba Gao Desang entah kenapa berlutut di lantai dengan tatapan bingung di wajahnya. Melihat Gao Desang berlutut, Cuyi berkata, "Guru Gao, kenapa Anda berlutut?"
Apakah ini layak untukmu? Kemudian Cuyi melangkah pergi. Guru kau, aku akan pergi. Kamu tidak perlu begitu sopan di masa depan. Kau Desang marah, berkata dalam hati. Cuyi, kamu berani membuatku malu? Awas kau, tunggu saja pembalasanku. Hari berganti dan keesokan harinya di area perbelanjaan. Tiba-tiba ponsel Cuyi berbunyi, bertanya, siapa ini yang meneleponku? Cuyi mengangkat ponselnya, terdengar, Guru Cu, saya minta izin. Saya tidak dapat pergi ke kelas hari ini. Saya mengalami kecelakaan mobil pagi ini. Wang Ling melanjutkan. Memegang giok, Wang Ling menjelaskan, giok yang Anda berikan rusak, tapi aku baik-baik saja. Mendengar ini, Cuyi berkata, baiklah, kamu tidak perlu datang ke kelas. Aku akan mengunjungimu nanti. Menutup telepon, Cuyi merenung. Beraninya kamu mengganggu muridku. Siapapun orangnya, tunggu aku. Setelah pulang sekolah, Cuyi datang ke rumah Wang Ling. Seorang pelayan datang, berkata, Guru Cu, Tuan Wang baru menemui seorang tamu. Aku harap Anda dapat menunggu sementara. Mendengar ini, Cuyi hanya bisa pasrah dan berkata, tidak masalah. Melihat Cuyi datang, Wang Ling berkata, Guru, kamu di sini? Lalu ayah Wang Ling pun juga berkata, Guru Cu, terima kasih sudah datang menemui putriku. Tuan Wang memperkenalkan, Guru Cu, kenalkan, dia adalah Master Gu Tianshan dan pemuda tersebut Gu Qibai. Melihat Cuyi, Gu Qibai berkata sinis, Paman Wang, apa yang Anda lakukan? Kenapa anjing ini bisa masuk? Mendengar ini, Wang Ling menjadi marah, berkata, diam, beraninya kamu menghina guruku. Ayah Wang Ling berkata, ya Gu, jangan bicara omong kosong. Dia adalah gurunya Wang Ling, Guru Cu. Cuyi tidak peduli, berkata, tidak apa-apa Tuan Wang, Anda sedang sibuk, aku hanya akan menonton. Wang Ling meraih tangan Cuyi, berkata, Guru Cu, jangan dipikirkan. Ayahku mengundang mereka untuk menyelesaikan masalah yang ada. Mendengar ini, Cuyi menatap pria tua, merenung, kekuatan batin seni bela diri yang bagus. Lalu Gu Tianshan berkata, Tuan Wang, saya sudah melihat rumahmu dan akar permasalahannya adalah lukisan ini. Mendengar ini, Tuan Wang terkejut. Lukisan ini adalah pemberian dari salah satu klienku. Master Gu, tolong selamatkan keluarga kami. Uang bukanlah masalah. Tuan Wang memohon. Gu Tianshan berkata, ada dua cara. Satu, tidak terlibat dalam bisnis. Dan kedua, menikahkan putrimu dengan Gu Qibai. Melihat Gu Qibai, Tuan Wang bertanya, Master Gu, apakah tidak ada cara lain? Di sisi lain, Wang Ling menarik Cuyi. Guru, bantu aku menemukan jalan. Aku tidak ingin menikah dengannya. Mendengar permohonan Wang Ling, Cuyi berkata, Tuan Gu, yang Anda katakan hanyalah omong kosong. Mendengar ini, Gu Qibai menjadi marah, berkata, beraninya kamu menghina Master Gu. Melihat ini, Gu Tianshan melerai. Teman kecil ini adalah guru. Tentu saja dia tidak akan percaya. Cuyi bertanya, lalu aku ingin lihat apa yang akan kamu lakukan untuk membuatku percaya. Gu Tianshan menjawab, kalau begitu aku akan menunjukkannya padamu. Kemudian Gu Tianshan mengeluarkan bola kecil dan melemparkannya ke udara. Terlihat cahaya kuning bersinar. Melihat hal ini, semua orang menjadi terkejut. Dengan aura kuning di sekitarnya, Gu Tianshan secara perlahan melayang di udara. Kemudian dengan tenang bertanya, teman kecil, apakah kamu puas?